Episode 9, Api dari Dalam Tanah. Malam ke-90, tanah desa mulai berubah warna. Sawah-sawah yang dulu hijau mendadak menghitam, tanaman mati dalam semalam, dan bau daging busuk mulai menyebar dari sumur tua yang sudah puluhan tahun tertutup. Warga desa yang tersisa mulai berkumpul di balai desa, gemetar dan berdoa, tapi doa mereka hanya bergema di dada sendiri. Mereka tahu sesuatu sedang bangkit, sesuatu yang lahir dari rahim pengkhianatan mereka. Dan aku, Laras, adalah lidah dari api itu. Aku membakar rumah pertama pada dini hari. Bukan dengan korek api, tapi dengan napas kemarahan. Rumah itu milik keluarga yang menumbalkan keponakannya sendiri demi toko emas. Api muncul dari dalam tanah, membakar dari bawah pondasi, menjilat lantai, lalu merambat ke dinding dan atap seperti ular kelaparan. Tak ada yang bisa menghentikannya. Penghuni rumah ditemukan hangus dalam posisi sujud, tapi mulut mereka tersenyum. Senyum aneh seperti orang yang tahu bahwa mereka memang pantas menerima itu. Satu persatu rumah menyusul. Dan para arwah berdiri mengelilingi api, tak bersuara, hanya menatap dengan mata kosong dan wajah penuh luka. Kami tak menari. Kami tak berteriak. Kami hanya menunggu giliran rumah berikutnya terbakar. Orang-orang mulai lari ke hutan, tapi hutan pun menolak mereka. Mereka tersesat dalam lingkaran akar yang membelit kaki, dalam kabut yang membuat mereka berputar-putar kembali ke desa. Karena dosa mereka tertanam di tanah ini, dan tanah ini tak akan membiarkan mereka pergi. Aku melihat ibuku duduk di depan rumah yang mulai bergetar. Ia tidak lari. Tidak lagi. Mungkin ia tahu, akhirnya tiba. Ia mengangkat wajahnya, menatapku, wajah anak perempuan yang dulu ia tanam dengan tangan sendiri. Tapi kali ini aku tak menyentuhnya. Tak ada amarah lagi. Hanya sunyi. Karena ia sudah mati perlahan sejak malam ia mengucap doa palsu saat tubuhku dimasukkan ke lubang itu. Dan aku hanya berdiri, membiarkan rumahnya meleleh dalam api, menyisakan tulang-tulang dan abu. Dan ketika api terakhir padam, desa ini tinggal arang dan puing. Tapi malam masih gelap, karena belum semua dosa lunas. Masih ada satu rumah, satu keluarga yang belum menerima balasannya. Keluarga si dukun berjubah hitam, dia yang memimpin semua ritual tumbal, dia yang memberi petunjuk tentang bagaimana mengorbankan anak-anak demi kekayaan. Dan aku tahu, aku harus datang langsung ke tempatnya, ke tengah hutan, ke altar darah di bawah akar pohon beringin. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan bersiaplah, karena yang selanjutnya bisa menghantui tidurmu. Tinggalkan komentarmu sebelum semuanya terlambat.